Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dan di mana yang kita lakukan saat ini menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak-balik bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Saran dari saya, ambil saja sisi bermanfaatnya dan tetap apapun yang terjadi kita serahkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk di tema video kali ini adalah yang akan berkomunikasi lagi dengan kamu dalam waktu dekat. Nah, jadi siapakah yang dalam waktu dekat akan membuka komunikasi lagi dengan kamu? Biar gak penasaran, langsung saja ya, kita simak videonya. Buat kalian semuanya yang mau gabung di konsultasi berbayar atau buat kalian yang mau coaching, kalian bisa hubungi saja kontak WA yang ada di pojok kiri bawah video ini. Oke, langsung saja kita lihat yang akan berkomunikasi lagi dengan kamu dalam waktu dekat. Yang akan berkomunikasi lagi dengan kamu dalam waktu dekat. Yang akan berkomunikasi lagi dengan kamu dalam waktu dekat. Kita lihat ya. Di sini ada energi dari Taurus ya. Kemudian ada Aries, Leo dan Sagittarius. Kemudian ada Libra, Gemini dan Aquarius. Kemudian ada Aries, Leo, Sagittarius. Taurus, Capricorn dan Virgo. Kemudian di sini ada Leo. Leo juga cukup strong ya energinya di sini. Leo sama Taurus ya. Kemudian ada Pisces, Cancer dan Scorpio. Mari kita lihat siapakah yang akan berkomunikasi lagi dengan kamu dalam waktu dekat. Jika dilihat dari energi kartunya, aku merasa bahwa di antara mereka saat ini ada yang sedang ghostingin kamu. Kamu gak tahu ya apa letak salah kamu di mana, kekurangan kamu di mana, apa yang kamu perbuat sehingga membuat dia pergi meninggalkan kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas. Bisa dibilang orang ini sering ya datang dan pergi, sering tarik ulur, sering juga ghostingin kamu, sehingga membuat kamu sedikit merasa ragu sama dia. Yakin gak sih dia bisa membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius apabila melihat keadaan dia yang masih sering datang dan pergi di dalam kehidupan percintaan kamu. Sebentar lagi dia akan hadir lagi ya dalam kehidupan kamu untuk mencoba mengulangi kisah cinta bersama kamu. Karena memang bisa dibilang orang ini ketika ada masalah dia lebih memilih lari ya. Lari dari permasalahan daripada menghadapi. Ada juga yang bisa dibilang dia ghosting karena keinginan dia sendiri. Ada juga yang bisa dibilang orang ini masih memikirkan ego dia sendiri. Jadi dalam waktu dekat dia akan hadir lagi dalam kehidupan kamu untuk mencoba memasuki relung hati kamu kembali, memohon maaf gitu ya, meminta ampun dari kamu agar kamu bisa menerima kehadiran dia kembali. Yang saya lihat ada juga yang orang ini tuh dia orangnya dewasa, tapi masih bersikap childish ya. Dia masih kurang bisa ngimbangin kamu. Itu yang sering sekali menjadi titik konflik dari hubungan yang sedang kamu jalani sama dia. Bisa juga masalah kecil bisa jadi besar apabila berhadapan sama dia gitu ya. Karena bisa dibilang walaupun dia lebih dewasa dari kamu, tapi orang ini masih belum bijaksana dalam mengimbangi perasaan kamu dan orang ini masih cenderung terlalu membuat gitu ya, membuat hubungan ini semakin lama semakin rumit, bukan malah intinya semakin lama semakin indah. Dalam waktu dekat, aku melihat ya bahwa orang ini nantinya akan hadir lagi dalam kehidupan kamu, karena memang sebelumnya orang ini sudah sering ya sepertinya datang dan pergi dalam hidup kamu. Jadi aku ngerasa bahwa kamu sudah gak kaget lagi dan gak heran gitu ya apabila dia tiba-tiba hadir membuka komunikasi lagi sama kamu.
Ada juga yang bisa dibilang kamu saat ini sedang cuek-cuekan sama dia, sedang marah-marahan sama dia, akibat ada konflik batin yang masih belum terselesaikan. Bisa dibilang posisinya kamu sedang kecewa sama dia gitu, karena semakin lama dia nggak berubah jadi pribadi yang lebih baik, makin lama justru rasanya hubungan antara kamu dan dia kayak ngegantung nggak jelas gitu ya. Itu yang membuat kamu sebenarnya cukup merasa sedih, kecewa. Kenapa di saat kamu mulai sayang sama dia, mulai cinta sama dia, tetapi dia tidak memberikan kepastian cinta. Justru malah yang kamu rasakan makin lama dia makin jauh dari kamu, makin lama dia kurang ya perhatian, rasa simpati dia terhadap kamu. Itu yang membuat sebenarnya diri kamu cukup merasa sedih, kecewa, takut apabila perjuangan kamu selama ini jadi sia-sia sama dia. Memang di awal dia pribadi yang sangat peduli ya sama kamu. Dia orangnya dulu sangat perhatian banget. Bahkan bisa dibilang orang ini tuh setiap saat selalu ya memberikan komunikasi ke kamu. Tapi makin lama justru malah orang ini tuh kayak seenaknya. Dia terlalu banyak drama, dia terlalu banyak alasan yang membuat kamu merasa capek dan lelah. Dalam waktu dekat, dia sepertinya akan hadir dalam kehidupan kamu gitu ya. Dia sepertinya mau mengakui kesalahan dia terhadap diri kamu gitu ya. Cuman tergantung dari kamu mau memaafkan dia apa tidak. Karena yang saya rasakan di sini terlalu cukup banyak ya kekecewaan yang dia tinggalkan kepada diri kamu gitu ya. Jadi dia nanti akan datang kepada diri kamu, tapi tergantung dari kamu gitu ya, mau menerima dia kembali atau tidak. Karena memang yang saya rasakan terlalu banyak beban yang dia tinggalkan ke kamu, terlalu banyak kesedihan yang dia berikan ke dalam hidup kamu, sehingga membuat kamu kayak merasa cukup sulit untuk menerima hadirnya dia kembali. Terus ada juga yang akan berkomunikasi lagi denganmu dalam waktu dekat. Sebenarnya orang ini tuh lebih suka membebankan permasalahan hubungan gitu ya, lebih suka melempar kesalahan kepada pribadi kamu daripada memikirkan secara bersama-sama untuk memecahkan satu permasalahan. Bisa dibilang tuh kamu yang selalu dituntut untuk memecahkan masalah ketika ada problem, dan dia lebih suka lari dari permasalahan. Itu yang sering sekali ya membuat batin kamu merasa terluka, merasa kecewa sama dia. Padahal kamu sama sekali ya gak ada keinginan untuk main-main sama dia. Karena tujuan kamu mengenal dia ya untuk kehidupan cinta yang lebih baik, untuk kehidupan cinta yang lebih serius. Tapi makin kesini cukup sulit ya perjalanan cinta yang kamu rasakan. Sampai-sampai ya kamu kayak merasakan sebuah energi ketidakpastian di sini. Kamu dituntut untuk menanggung beban hubungan, sedangkan dia masih terlalu mendominasi egonya dia sendiri gitu ya. Bisa dibilang kamu orangnya cukup sabar ya dalam menghadapi dia, karena kalau kamu gak sabar ya gak mungkin kamu bisa mempertahankan hubungan kamu sampai detik ini. Walaupun segala bentuk perjuangan dan pengorbanan kamu gak sebanding ya sama apa yang dia berikan ke kamu, tapi kamu saat ini hanya bisa bersabar mengharapkan keajaiban datang dalam waktu dekat. Dan di sini orang ini sempat ya, atau mungkin saat ini masih terjadi, orang ini dia ngilang, ghostingin kamu juga pernah gitu ya, dia cuekin kamu juga pernah. Saat ini menurut aku kamu dan dia sedang berada di posisi yang sama-sama tegang gitu ya. Dia gak memberikan kabar ke kamu juga sedang silent, kamu gak ngasih kabar ke dia. Dengan harapan tuh kamu diemin dia biar orang ini ada effort buat menghubungi kamu. Tapi makin lama kamu menunggu, makin orang ini hatinya gak merasa tergerak gitu ya. Karena apa? Ya orang ini masih ada sifat kerasnya, masih ada sifat ego dia yang terlalu mendominasi. Sehingga ya kamu menunggu dia itu kayak bagaikan menanti sesuatu hal yang tak pasti. Cuman dalam waktu dekat aku yakin bahwa dia akan datang kepada diri kamu. Kalaupun tidak, ya aku ngerasa bahwa kamu yang akan berusaha menghubungi dia. Karena sebenarnya kamu itu pribadi yang kurang suka ya
terjebak dalam situasi yang berlarut-larut gitu. Jadi sebisa mungkin apabila kamu bisa menyelesaikan, kamu akan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan gitu ya. Walaupun sering sekali ya yang minta maaf tuh kamu ke dia daripada dia ke kamu. Tapi ya bisa dibilang karena kamu sayang sama dia sehingga kamu nggak mempedulikan ya harga diri kamu nggak mempedulikan perasaan kamu sendiri gitu ya. Memang orang ini yang saya lihat beberapa tuh orangnya suka merayu kamu gitu. Jadi seberapa besar kamu kecewa sama dia, kamu nggak akan bisa marahin dia, kamu nggak akan bisa emosi ke dia. Karena beberapa di antara mereka memang orangnya sangat pandai ya memutarbalikkan fakta, sangat pandai merayu kamu. Sehingga yang semula kamu kecewa dan marah sama dia jadinya nggak bisa. Karena sikap dia yang memang dia pandai merayu kamu. Terus di sini yang akan berkomunikasi lagi dengan kamu sepertinya kamu dengan si doi ini ya. Kamu sudah terpisah cukup lama sama dia. Dan sampai detik ini sepertinya dia masih menyimpan perasaan dia kepada diri kamu. Hanya saja aku merasa bahwa dulunya dia mengira bahwa hal tersebut belum waktu yang tepat. Dan dalam waktu dekat dia merasa bahwa ini adalah saat yang pas buat aku datang lagi di dalam kehidupan kamu. Karena aku pengen ya memperjuangkan lagi kedekatan kita yang dulu sempat menjauh gitu ya. Jadi aku sebentar lagi akan mendekat kepada diri kamu. Tujuanku untuk memperjuangkan kamu kembali. Karena ya aku masih merasa cinta, masih merasa sayang ke kamu. Dari dulu sampai sekarang gak berubah gitu. Jadi dalam waktu dekat akan ada seseorang yang akan berkomunikasi lagi dengan kamu. Setelah lama gitu ya dia menghilang atau nggak ada komunikasi karena kesibukan masing-masing gitu ya, karena ruang jarak dan waktu aktivitas yang sama-sama padat gitu ya. Tapi dalam waktu dekat aku merasa komunikasi yang akan kalian jalani menjadi komunikasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Terus di sini orang ini datang membawa kepastian gitu ya. Jadi dalam waktu dekat sepertinya akan ada kabar bahagia tentang kehidupan cinta kamu yang sudah lama mati bersemi kembali setelah dia hadir dalam kehidupan kamu. Tujuan dia memang pengen ya menjalani kisah lagi sama kamu gitu. Cuman dia gak mau terlalu terburu-buru nantinya. Jadi nikmati aja gitu ya kedekatan kita biar makin lama makin erat, makin lama makin yakin bahwa aku sangat layak untuk kamu jadikan sebagai pendamping hidup kamu. Karena yang saya rasakan orang ini setiap saat ya dia selalu memikirkan kamu, setiap saat dia selalu membayangkan kamu gitu ya. Bahkan tak sedetik pun gitu ya pikiran kamu bisa hilang dari pikiran dia. Karena setiap saat orang ini selalu memikirkan kamu. Bisa dibilang saat ini adalah dalam waktu dekat ini gitu ya. Fase di mana kamu akan dipertemukan lagi sama dia untuk menjalin sebuah komitmen yang lebih indah. Karena kebanyakan di antara mereka sudah mempersiapkan batin perasaan dia buat kamu gitu. Jadi apabila mungkin kamu dulu melihat sisi kurang dari dia, sebentar lagi kamu akan melihat bahwa dia sudah banyak berubah. Dia jadi lebih dewasa, dia jadi lebih bertanggung jawab, dia jauh lebih bisa ngertiin perasaan kamu gitu ya. Dan bisa dibilang kamu nantinya akan merasa mensyukuri, menikmati ya setelah kamu lama gak berkomunikasi sama dia, akhirnya kamu dipertemukan lagi gitu ya sama Tuhan. Dan kayak kamu merasa bahwa ini pertemuan yang sangat sempurna gitu. Karena kamu gak cuma ketemu aja, tapi kamu banyak melihat sikap perubahan dari dia. Terus di sini aku juga melihat ya yang akan berkomunikasi lagi dengan kamu dalam waktu dekat. Sepertinya orang ini pernah ngecewain kamu, entah dia dulu selingkuhin kamu, atau dulu orang ini mempermainkan perasaan kamu, atau mungkin dulu orang ini bisa dibilang pernah meninggalkan kamu pada saat kamu merasa sayang sama dia. Sebenarnya orang ini cukup lama sih pengen hadir dalam kehidupan kamu lagi, cuman orang ini tidak memiliki nyali. Kenapa demikian? Karena orang ini terlalu banyak salah yang dia lakukan kepada diri kamu, sehingga orang ini mau hadir lagi dalam kehidupan kamu. Mereka berpikir ya, takut apabila kamu gak terima, takut apabila kamu masih merasa kecewa sama dia gitu ya. Dan di sini aku melihat
beberapa di antara mereka sepertinya sudah membulatkan tekad dia untuk yang yakin gak yakin aku harus minta maaf ke kamu gitu. Karena ya aku sadar bahwa hidup aku setelah tanpa kamu semuanya jadi kacau, semuanya jadi berantakan gitu ya. Karena aku masih ada perasaan bersalah ke kamu. Jadi dalam waktu dekat aku melihat dia akan hadir lagi dalam kehidupan kamu untuk mendapatkan hati perasaan kamu kembali. Sebenarnya di sini ada sih ya di antara kamu yang sebenarnya kayak sudah nggak mengharapkan lagi kehadiran dia, tapi ada juga di antara kamu yang menyambut datangnya dia karena mungkin kayak kamu masih memberikan dia kesempatan untuk berubah menebus kesalahan kedua kali gitu ya. Tapi walaupun nanti dia datang dengan perubahan, penuh penyesalan, penuh rasa minta maaf, aku yakin bahwa kamu masih banyak keraguan sama dia. Kamu takut apabila dia masih terlalu membesarkan ego dia sendiri, masih cenderung memikirkan diri dia sendiri gitu ya. Jadi kayak kamu masih ada rasa trauma yang menghantui, takut apabila dia masih tetap membawa sikap buruknya dia. Padahal ya saat ini tuh kayak udah waktunya bagi diri kamu memikirkan keseriusan gitu ya, memikirkan tekad yang kuat untuk membangun masa depan yang lebih indah. Karena sejujurnya kamu sudah capek ya berjuang tapi ujung-ujungnya dikecewakan. Kamu sudah capek ya berlari-lari dengan urusan cinta tapi ujung-ujungnya menemukan cinta yang tak pasti gitu. Jadi aku yakin bahwa dalam waktu dekat dia akan hadir lagi dalam kehidupan kamu untuk mendapatkan perasaan kamu kembali gitu ya, dan mencoba menyentuh hati kamu gitu ya, dan menunjukkan bahwa aku sudah benar-benar berubah gitu ya, gak seperti apa yang kamu perkirakan. Dan di sini orang ini akan berusaha meyakinkan hati kamu kembali. Jadi walaupun kamu merasa ragu, orang ini gak masalah gitu ya, aku gak apa-apa gitu, karena ini kesalahanku di masa lalu. Tapi aku kedepannya akan membuat kamu jadi yakin kembali gitu ya, karena aku sudah berubah gak sama seperti apa yang kamu pikirkan. Terus di sini sih ada juga ya kamu yang sepertinya dibikin galau sama dia. Karena bisa dibilang ya orang ini kok makin lama dia makin banyak berubah gitu ya. Kok gak sama seperti yang dulu. Karena memang dulunya orang ini ya, dia sering sekali menghubungi kamu. Dia sering sekali cerita-cerita gitu ya tentang masalah dia kepada diri kamu gitu ya. Kemudian juga bisa dibilang kamu udah mulai nyaman sama dia. Tapi kenapa akhir-akhir ini dia makin banyak berubah? Dia jadi kayak makin banyak alasan, lebih sering menghindar ketika berkomunikasi lagi sama kamu. Itu yang membuat kamu kayak cukup merasa ragu. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Di sini sih dalam waktu dekat dia datang lagi dalam kehidupan kamu gitu ya. Gak cuma datang aja, tapi orang ini juga ingin menjelaskan atas apa yang kemarin sudah terjadi. Membuat kamu jadi cemas, khawatir, galau, memikirkan dia gitu ya. Dan dalam waktu dekat dia pengen meminta maaf gitu ya. Memberikan semua harapan dia kepada kamu untuk menunjukkan bahwa sampai detik ini aku tuh masih sayang sama kamu. Aku gak ada niatan buat meninggalkan kamu gitu ya. Karena aku memiliki alasan tersendiri kenapa aku kemarin menghindar daripada kamu gitu. Jadi dia nantinya akan mencoba terbuka transparan kepada diri kamu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada diri dia. Kenapa dia berubah gitu ya. Kenapa dia menghindar. Kenapa dia kayak seolah-olah itu gak mau komunikasi sama kamu gitu ya. Dan nantinya kamu kayak akan merasa ragu gitu ya. Bukan merasa ragu tapi kayak merasa yakin kembali. Ternyata penantian kamu selama ini sama dia gak sia-sia gitu ya. Ternyata ada hasil di balik kesabaran yang sudah kamu lakukan selama ini. Memang yang saya rasakan orang ini terlalu sibuk ya dengan urusan dia sendiri gitu ya. Terlalu sibuk banget orangnya gitu ya. Aktivitasnya juga padat dan orangnya juga pekerja keras gitu ya. Dan orang ini juga orang yang bertanggung jawab terhadap hal apapun gitu. Jadi bisa dibilang tuh apabila tanggung jawabnya belum selesai, ya bisa dibilang orang ini akan memprioritaskan rasa tanggung jawab dia yang harus diselesaikan dulu gitu. Barulah dia akan ngomong jujur ke kamu tentang alasan kenapa dia kemarin tuh ngilang dari kehidupan kamu atau gak ngasih kabar kamu gitu ya.
secara jujur, transparan, dengan realita, biar kamu nggak merasa cemas dan khawatir. Karena beberapa di antara kamu di sini ada yang orangnya gampang sedih, gampang mikir gitu ya, orangnya baperan gitu ya. Sehingga ya bisa dibilang tuh sering sekali ketika kamu udah mendapatkan sebuah hubungan gitu ya, kayak kamu jadinya gak bisa tenang gitu ya. Kamu seneng karena kamu dapat pacar, tapi di satu sisi kamu merasa sedih karena hidup kamu kayak gak bisa tenang, kepikiran dia gitu ya. Takut dia bersama yang lain, takut dia selingkuh gitu ya. Padahal ya kamu sudah merasa cinta dan sayang sama dia. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita coba lanjutkan lagi ya. Kita shuffle kartunya untuk melihat yang akan berkomunikasi lagi dengan kamu dalam waktu dekat. Siapakah dia yang akan berkomunikasi lagi dengan kamu dalam waktu dekat? Oke, kita coba ya lihat. Siapakah dia yang akan berkomunikasi lagi dengan kamu dalam waktu dekat? Di sini ada Eight of Swords. Oke. Kamu adalah bintang di hatinya yang akan terus selalu bersinar gitu ya. Walaupun jarak memisahkan kita. Yang artinya apa? Ya, aku merasa walaupun mungkin kalian sedang terjebak dalam situasi keselisihpahaman, gak ada komunikasi, saling cuek gitu ya, saling gak ngasih kabar. Tapi sebenarnya kamu di dalam batinnya dia, kamu akan tetap terus bersinar sampai kapanpun. Kenapa demikian? Ya, karena dia masih sayang, dia masih rindu gitu ya. Dia masih menginginkan kamu untuk jadi masa depan hidupnya dia gitu. Memang mempertahankan hubungan tuh tidak semudah mencari hubungan baru, tapi nanti yang akan kamu dapatkan juga akan sesuai dengan kebahagiaan yang nantinya bakal kamu terima. Jadi yang akan berkomunikasi lagi dengan kamu, sebenarnya orang ini masih cinta, masih sayang gitu ya. Cuman karena kamu dan dia adanya keselisihpahaman yang belum kelar, atau antara kamu dan dia kurang terbuka komunikasinya, sehingga bisa dibilang masalahnya jadi berlarut-larut. Sebenarnya sampai detik ini pun dia pengen gitu ya membuka komunikasi lagi sama kamu. Tapi dia masih belum memiliki power gitu ya. Dia masih belum memiliki kekuatan untuk datang lagi dalam kehidupan kamu. Karena dia masih merasa takut apabila kamu emosionalnya gak stabil. Apabila kamu orangnya gak kontrol emosinya gitu ya. Dia takut bukannya berdamai tapi justru malah ribut kembali gitu ya. Tapi dalam waktu dekat dia sepertinya sudah merencanakan pertemuan dia sama kamu. Jadi siap-siap aja, dalam waktu dekat kamu akan happy karena dia akan komunikasi yang kamu harapkan akhirnya akan terjalin kembali. Kemudian Two of Feather. Yes. Dulu memang orang ini player gitu ya. Dulu memang sebelum dia kenal sama kamu, orang ini player. Banyak yang suka, dia juga banyak menyukai beberapa orang. Baik cowok maupun cewek sama gitu ya, sama-sama player. Tapi bisa dibilang tuh dia banyak berubah saat dia mulai mengenal kamu. Jadi dia banyak belajar tentang arti kesetiaan dari cara kamu mencintai dia. Di sini memang beberapa di antara kamu itu kayak masih gak yakin ya apabila orang ini tuh benar-benar berubah gitu loh. Tapi menurut saya dari energi yang saya rasakan ya, saat dia mengenal kamu, dia sudah mulai mengenal arti kesetiaan, mengenal arti menerima kekurangan gitu ya, dan memahami bagaimana makna memperjuangkan. Ya bisa dibilang memang cukup rumit ya kisah proses perjalanan antara kamu dan dia mempertahankan sampai detik ini. Cuman memang yang saya lihat beberapa di antara mereka dia lebih memang memilih
untuk nggak berinteraksi sama kamu. Misalkan antara kamu dan dia sedang ribut ya, dia lebih memilih untuk menyendiri gitu, karena dia sadar bahwa kamu itu karakternya orangnya nggak bisa dikasar, kamu itu orangnya suka dilembutin gitu ya. Jadi dia lebih memilih kayak aku menghindari kamu dulu, tunggu sampai benar-benar emosiku stabil, emosi kamu stabil gitu ya, baru kita akan berkomunikasi lagi kembali gitu. Karena memang yang saya rasakan sebenarnya dari segi perasaan orang ini cukup dalam ke kamu gitu ya. Dia cukup mencintai kamu, cukup menerima kamu apa adanya. Walaupun kamu dan dia sedang berjarak, tapi dia bisa melepaskan masa lalu kelam dia seperti apa dan mencoba menjaga hati dia buat kamu gitu. Cuman terkadang mungkin ya beberapa di antara kamu itu ada yang suka rada nggak percaya sama dia kalau dia udah benar-benar berubah. Ada yang masih kayak terlalu posesif, ada yang masih terlalu overthinking gitu ya. Sehingga seringkali kamu dan dia jadi debat, ada problem, ada pertikaian gitu. Cuman gak selamanya kok kalian bakal seperti ini. Karena pasti akan ada juga momen yang indah di mana kamu akan melihat kesungguhan dia, perubahan dia secara sungguh-sungguh. Di sini yang akan berkomunikasi lagi dengan kamu, dia memang orangnya keras ya. Dia orangnya keras, orangnya susah diatur. Egonya besar, emosinya juga besar. Sampai kamu pun juga sepertinya gak bisa berbuat banyak ya. Karena segala bentuk daya dan upaya udah kamu lakukan untuk membuat dia bahagia, berubah jadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Tapi ternyata tuh ya bisa dibilang tuh segala sesuatu hal yang kamu lakukan tuh kayak gak ada nilainya di mata dia. Karena memang dia pribadi seseorang yang keras, yang kurang bisa menghargai pasangannya gitu ya. Dan orang ini juga kayak masih sering dia menghilang dari permukaan gitu ya. Si doi ini masih suka sering menghilang dari permukaan hubungan gitu ya. Dan orang ini tuh kayak masih, menurut aku suka seneng-seneng gitu loh, suka seneng-seneng. Jadi bisa dibilang tuh kamu jadi korban dari kekerasannya dia. Kekerasan tuh gak harus fisik ya. Bisa kayak keras wataknya dia, kemudian juga bebalnya dia gitu ya. Kemudian juga bisa dibilang sisi temperamennya dia gitu. Tapi orang ini tuh beberapa memang udah ada yang dia sudah mulai berubah ya gitu. Dia udah mulai berubah gitu ya. Hanya saat ini mungkin kamu dan dia sedang ada konflik yang masih belum terselesaikan. Dan kamu sih memang berharap dia bisa menghubungi kamu duluan. Tapi sepertinya tidak gitu ya. Walaupun komunikasinya akan terjalin, tapi sepertinya yang akan membuka komunikasi kamu duluan gitu ya. Barulah komunikasi ke depannya bakal berjalan lancar. Karena memang ya aku merasa ya beberapa tuh kayak masih orangnya munafik gitu ya. Dia masih kayak suka licik gitu loh. Munafik dan licik. Munafik dan licik tuh apa sih? Ya bisa dibilang dia sadar sih bahwa ya aku tuh cinta ke kamu gitu. Aku tuh sayang ke kamu. Tapi karena aku gengsi, jadi ya ketika berkomunikasi aku nunggu kamu dulu aja gitu. Karena aku gak mau gitu ya kalau menghubungi kamu duluan gitu ya. Bisa dibilang memang menyebalkan gitu. Tapi sebenarnya orang ini juga dia bucin ke kamu gitu loh. Bahkan jika dilihat ya dari energi kartunya, memang orang ini memiliki karismatik ya, memiliki pesona yang cukup tinggi. Jadi bisa dibilang tuh ya banyak. Kamu sering dibikin cemburu sama dia karena banyak orang yang ngerasa suka sama dia. Di sini sih aku merasa bahwa energi kekepoan dia juga masih sangat tinggi ya gitu. Jadi walaupun kamu gak komunikasi sama dia, tapi orang ini tuh kayak selalu tahu apa yang kamu lakukan setiap saat. Bisa dibilang tuh orang ini tuh kayak orang yang punya mata-mata ya gitu.
Walaupun secara realitas sebenarnya enggak gitu, karena ya aku merasa orang ini tuh kayak kepo-kepo kamu di sosmed-sosmednya kamu, entah stalking-stalking kecil, entah bagaimana gitu ya, untuk pingin tahu apa yang kamu lakukan saat kamu dan dia nggak komunikasi gitu. Terus di sini ada ya beberapa yang sebenarnya dia pribadi karakter yang masih belum bisa konsisten terhadap hubungan yang dia jalani gitu. Jadi bisa dibilang dia dulu pernah janji A, tapi ternyata setelah kamu jalani janjinya itu bisa jadi C, atau bahkan bisa juga nggak dia tepatin gitu. Karena bisa dibilang orang ini orang yang tidak memikirkan resiko apa yang akan terjadi. Dia hanya memikirkan pada saat itu juga apa yang ada di mulut dia, maka dia ucapkan gitu ya. Padahal ya sebenarnya bisa juga apa yang dia katakan apabila dia masih belum mampu menepati itu bisa melukai batin perasaan kamu loh. Dan saat ini memang sudah terjadi. Kayak seolah-olah kamu ingin menuntut keadilan dari janji yang dulu pernah dia katakan, tapi sampai detik ini ya kamu kenapa gitu ya, tidak mewujudkan apa yang menjadi keinginan aku gitu loh. Ya dibilang sedih, kecewa gitu, tapi kamu gak bisa berbuat banyak karena semakin kamu memberontak, semakin orang ini tuh memutarbalikkan fakta gitu ya. Karena ya aku merasa bahwa orang ini tuh kayak masih belum bisa apa ya, dikatakan dewasa tapi dia dewasa, dikatakan pemikiran bijaksana dia juga orangnya bijaksana. Cuman di satu sisi orang ini tuh kayak orang yang masih belum memikirkan resiko gitu loh. Jadi kayak nggak dia perhitungkan gitu ya. Apakah ini bakal nantinya nyakitin perasaan kamu gitu ya. Apakah ini nanti bakal bisa batin kamu merasa terluka atau gimana gitu ya. Terus di sini dari energi kartunya memang terlihat sebenarnya perasaan kamu sepertinya sudah mulai layu ya buat dia gitu ya. Terlebih kayak melihat dia dulu berbeda daripada dia yang sekarang. Cuman di sini tuh kamu memang nggak bisa berbuat banyak gitu loh. Karena memang bisa dibilang kamu memiliki keterbatasan. Takutnya ngomong salah gitu ya, diem pun juga salah gitu. Jadi kayak kamu saat ini bener-bener yang posisi stuck banget gitu ya. Kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Terus orang ini juga dia orangnya nggak mau ya belajar dari kesalahan. Dia lebih suka menilai kesalahan orang lain daripada mengintrospeksi diri dia sendiri. Jadi itu juga salah satu bentuk rasa kekecewaan kamu ke dia gitu. Kamu pun juga bisa dibilang tuh sebenarnya kamu udah nggak kuat gitu loh. Kamu nggak kuat sama dia. Tapi bisa dibilang tuh kamu memaksakan diri untuk mempertahankan hubungan sama dia, berharap datangnya keajaiban biar dia kedepannya bisa jadi pribadi sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tapi ternyata ya bisa dibilang keajaiban tersebut kayak nggak kunjung datang gitu loh. Itu yang sebenarnya membuat kamu ingin berpindah hati tapi kamu masih mikir bertahan kok rasanya kayak gini gitu ya. Terus di sini juga dia orangnya memang nggak banyak bicara, tapi sekali ngomong nyelkit ya. Sekali ngomong ya bisa dibilang menyayat hati. Jadi dia memang pribadi seseorang yang bisa dibilang tuh simple, dia nggak terlalu banyak ngomong gitu ya. Dia nggak terlalu suka banyak bicara, tapi sekali ngomong nyeletuknya itu yang bisa dibilang bikin kamu rasa sakit hatinya tuh yang berkepanjangan gitu loh. Terus di sini juga aku melihat dia sebenarnya orangnya paling nggak betah gitu ya. Misalkan kamu dan dia nggak ada komunikasi gitu. Cuman terkadang di satu sisi dia kayak merasa ragu gitu loh untuk menghubungi kamu. Jadi bisa dibilang tuh dia suka mengulur waktu ya. Jadi terkadang pun sering antara kamu dan dia. Jadi berkepanjangan prosesnya untuk kamu bisa segera berbaikan gitu ya. Atau berbalikan sama dia. Karena ya orang ini tuh kayak dia nggak bisa apa ya,
kayak nggak bisa langsung take action gitu loh. Jadi kayak tunggu nanti gitu ya, tunggu nanti. Dan sampai-sampai tuh kayak kamu ngerasa sampai kapan sih gitu ya. Aku harus nanti komunikasi dari kamu gitu ya. Aku harus sampai kapan nunggu kepastian dari kamu gitu. Sedangkan usia kita saat ini udah segini gitu ya. Tapi kamu pun kayak masih belum apa ya, belum menunjukkan rasa kepastian. Terus di sini juga bisa dibilang tuh kamu memang harus banyak bersabar menghadapi seseorang yang karakternya kayak gini. Karena kenapa harus sabar gitu? Karena kalau nggak sabar, ya bisa dibilang kamu nggak akan bisa bertahan gitu ya sama dia. Karena memang ya butuh seseorang yang sangat-sangat memiliki mental yang cukup kuat ketika kamu menjalani hubungan sama dia gitu. Karena ya aku merasa bahwa dulunya tuh banyak lebih yang memilih mundur gitu ya, lebih memilih mundur daripada berjalan ke depan. Kenapa? Ya karena orang ini kayak masih sulit untuk berubah. Terus juga orang ini bukan orang yang terbuka. Jadi kayak ketika kamu menjalin hubungan sama dia tuh kayak rasanya nggak enak. Kesannya tuh ada banyak sesuatu hal yang berusaha dia tutup-tutupin biar kamu itu nggak tahu apa yang dia sembunyikan. Sebenarnya itu juga salah satu hal yang membuat kamu jadi nggak bisa tenang gitu loh dalam menjalani kehidupan sama dia. Karena di satu sisi tuh kamu sebenarnya orangnya transparan. Jadi suka belak-belakan, suka keterbukaan gitu ya. Nggak saling kayak simpen rahasia satu sama lain gitu loh. Jadi bisa dibilang tuh kalau dia nggak terbuka sama kamu, jadinya kamu kayak kepikiran terus kayak ada sesuatu hal yang kesannya dia simpan gitu loh. Terus di sini juga ada yang orang ini tuh keras kepala gitu ya. Dia orangnya keras kepala, dia orangnya sedikit sombong gitu ya. Yang mau berkomunikasi lagi sama kamu tuh orangnya sangat keras juga gitu ya. Keras kepala, susah dinasehati, susah mengerti, susah memahami gitu ya, dan masih banyak lagi. Tapi di sini sih sebenarnya orang ini tuh bisa dibilang apa ya? Ego dia besar. Cuman kayak orang ini tuh ketika kamu mencoba mengungkit masalah ego dia orangnya suka nggak terimaan gitu loh. Jadi tapi ketika kamu gitu ya mencoba bertindak, ingin dia berubah, semakin kamu disalahkan gitu. Jadi kayak kamu serba salah juga gitu loh. Menasehati tetap disalahkan, diam pun juga salah. Cuman di sini aku merasa sih bahwa sebenarnya orang ini tuh nggak bisa lepas dari bayang-bayang kamu. Hanya saja sikap dia yang masih belum berubah jadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Tapi aku yakin kedepannya akan ada langkah yang indah gitu ya. Langkah di mana kamu akan benar-benar melihat perubahan dari dia yang sesungguhnya. Jadi seperti itu ya. Sabar aja, pasti akan ada hikmah di balik ini semuanya gitu ya. Tentunya apabila kamu benar-benar bisa bersabar. Jadi seperti itu ya. Makasih banyak buat kalian semuanya yang sudah ngikutin readingan aku mulai dari awal sampai akhir. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan kalian komentar sebanyak-banyaknya apabila ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan. Oke, saya Kalisa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu readingan selanjutnya. Bye-bye.